Halo semuanya, balik lagi di podcast kami. Mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hak sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam hukum HAM internasional, khususnya yang diatur dalam ICCPR dan ICSPR. Topik ini tuh penting karena hak asasi manusia bukan hanya soal kebebasan berbicara atau hak memilih dalam pemilu, tetapi juga mencangkup untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum yang adil. Nah, di podcast kita ini kita akan membahas nih pengertian hak sipil dan politik, kewajiban negara, isi utama ICCPR dan ICSPR. Mekanisme pengawasan internasional sampai relevansinya bagi Indonesia saat ini. Nah, kita masuk nih ke dalam topik yang pertama. Topik yang pertama ini kita akan membahas tentang hak sipil dan politik. Apa sih hak sipil dan politik itu? Hak sipil dan politik adalah hak yang melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang negara serta menjamin partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Contohnya seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas peradilan yang adil, dan hak memilih dalam pemilu. Hak-hak ini dikenal sebagai HAM generasi pertama karena berkembang dari sejarah perjuangan masyarakat melawan kekuasaan absolut di Eropa dan di Amerika. Nah, ada beberapa hal yang penting nih yang menjadi dasar lahirnya hak sipil dan politik itu. Nah, di antaranya itu pada tahun 1215 di Inggris Bill of Rights, tahun 1689 Deklarasi HAM, Prancis 1789, dan Bill of Rights Amerika Serikat pada tahun 1791. Pada awalnya ini hak sipil dan politik dianggap sebagai hak negatif, artinya negara itu nggak boleh ikut campur atau melanggar kebebasan individu. Tetapi sekarang ini konsepnya beda loh. Apa sih bedanya? Nah, sekarang ini tuh konsepnya lebih berkembang. Negara juga punya kewajiban positif, misalnya menyediakan sistem peradilan yang adil, melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM, dan memberikan pemulihan bagi korban. Nah, kita masuk yuk ke dalam pembahasan kedua. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam ICCPR ini, negara memiliki 3 kewajiban utama. Yang pertama itu adalah menghormati atau respect. Artinya negara tidak boleh melanggar hak warga negara. Misalnya itu tidak boleh melakukan penangkapan sewenang-wenang atau kayak penyiksaan. Nah, yang kedua ini adalah kewajiban menjamin atau ensure. Negara harus memastikan setiap orang bisa menikmati haknya dan terlindungi dari pelanggaran oleh pihak lain. Yang ketiga itu adalah kewajiban memberi efek atau to give effect. Negara ini wajib membuat aturan hukum kebijakan agar hak-hak dalam ICCPR itu benar-benar berlaku di dalam negara. Selain itu, ICCPR juga mengatur tentang hak atas pemulihan yang efektif. Jadi kalau seorang menjadi korban gitu pelanggaran HAM, negara itu wajib menyediakan jalan hukum yang adil. Ada juga untuk mengenai keadaan darurat negara. Dalam kondisi tertentu itu negara memang bisa membatasi beberapa hak, tetapi ada juga hak yang tidak boleh dikurangi sama sekali atau disebut non-derogable rights. Contohnya itu hak hidup, larangan penyiksaan, larangan perbudakan, dan kebebasan beragama. Nah, sekarang kita masuk yuk pembahasan yang ketiga. Hak-hak dalam ICCPR itu memuat berbagai hak penting. Yang pertama itu integritas pribadi seperti hak hidup dan larangan penyiksaan. Yang kedua itu hak kebebasan dan keamanan pribadi, misalnya larangan penahanan sewenang-wenang. Nah, yang ketiga ini ada hak peradilan yang adil. Pada pasal 14 ICCPR ini sangat penting karena mengatur prinsip due process of law. Nah, di dalamnya ada hak dianggap tidak bersalah sebelum terbukti
terbukti bersalah, hak mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memeriksa saksi, dan hak banding. Prinsip-prinsip ini tuh menjadi dasar sistem peradilan modern agar proses hukum tidak merugikan seseorang secara semena-mena. Nah, selain itu juga ICCPR juga mengatur kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berorganisasi. Namun, kebebasan tersebut tetap bisa dibatasi dengan cara tertentu. Nah, misalnya nih seperti demi keamanan nasional atau ketertiban umum, tetapi pembatasannya harus sesuai hukum dan tidak boleh berlebihan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu Komite HAM PBB dan protokol opsional. Nah, untuk mengawasi pelaksanaan ICCPR ini tuh dibentuk Komite HAM PBB itu yang berisi 16 ahli independen. Nah, tugas komite ini tuh apa sih? Nah, tugas ini tuh memeriksa laporan negara, memberikan rekomendasi, dan menafsirkan ketentuan ICCPR melalui General Comments. Nah, selain itu juga protokol opsional pertama yang memungkinkan individu mengajukan pengaduan langsung ke Komite HAM PBB apabila haknya dilanggar dan upaya hukum dalam negeri sudah ditempuh. Nah, ini juga menjadi langkah penting karena individu akhirnya bisa mendapat akses ke mekanisme internasional. Kemudian ada juga protokol opsional kedua yang bertujuan menghapus hukuman mati. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, itu studi kasus Somalia sebagai contoh penerapan ICCPR pada tahun 2024. Nah, Komite HAM PBB ini menyoroti beberapa masalah di Somalia seperti penerapan hukuman mati, dugaan penyiksaan di pusat tahanan, pembatasan kebebasan pers, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa ICCPR bukan hanya dokumen lama, tetapi digunakan untuk menilai kondisi HAM negara-negara saat ini. Nah, Komite HAM ini memberikan rekomendasi nih agar Somalia memperbaiki hukum nasionalnya supaya sesuai dengan standar. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keenam, itu ICSPR dan hak ekonomi sosial budaya. Nah, ini tuh kayak ICCPR ini fokus pada kebebasan individu. ICCPR lebih berfokus pada kesejahteraan manusia, hak-hak yang diatur, misalnya tuh hak bekerja, hak atas upaya yang adil, dan hak-hak pendidikan dan hak standar hidup yang layak. Nah, hak ekonomi budaya sosial ini disebut sebagai HAM General kedua karena negara itu memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak-hak ini secara bertahap atau progres sesuai kemampuan sumber daya yang dimilikinya. Nah, walaupun begitu, negara tetap punya kewajiban yang minimum agar terus dipenuhi, ya misalnya tuh kayak akses dasar terhadap makanan, kesehatan, dan pendidikan. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketujuh. Pembahasan yang ketujuh itu hak-hak ICSPR. Hak ICSPR ini membagi hak-hak menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu ada perburuan dan menjamin sosial, kayak misalkan contohnya itu hak bekerja, hak mogok, dan hak mendapatkan kondisi kerja yang aman. Nah, yang kedua ini hak keluarga, kesehatan, dan standar hidup yang layak, misalnya itu kayak hak pangan, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga ini juga ada hak pendidikan dan budaya. Semua orang itu berhak memperoleh pendidikan dan menikmati perkembangan ilmu, pengetahuan, serta budaya. Nah, hak-hak ini tuh sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya. Kalau masih ada kemiskinan ekstrim, pengangguran, pendidikan yang sulit diakses, atau layanan kesehatan yang buruk, berarti itu masih ada tantangan dalam pemenuhan hak ekonomi sosial budaya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ke-8, itu relevansi bagi Indonesia. Di Indonesia sendiri, ICCPR dan ICSPR ini sudah diarahkan melalui Undang-Undang tahun 2005. Artinya, Indonesia ini memiliki kewajiban menjalankan isi kedua konvenan tersebut. Dalam Undang-Undang 1945, hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya juga diatur bersama dalam pasal 28A sampai 28J. Nah, Mahkamah Konstitusi pun beberapa kali itu
menegaskan bahwa negara itu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat ya. Kayak contohnya itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun dalam praktiknya itu masih ada tantangan seperti pelanggaran kebebasan berekspresi, ketimpangan sosial, akses pendidikan yang belum merata, dan masalah penegakan hukum. Nah, karena itu pemahaman tentang HAM itu penting agar masyarakat bisa lebih sadar terhadap hak-haknya dan negara juga bertanggung jawab. Oke, jadi kesimpulannya ICCPR dan ICSPR adalah dua instrumen penting dalam hukum HAM internasional. ICCPR melindungi hak sipil dan politik seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, dan peradilan yang adil. Sedangkan ICSPR itu melindungi hak ekonomi, sosial, budaya seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak. Nah, keduanya ini sebenarnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan karena tujuannya itu sama, yaitu melindungi martabat manusia. Nah, semoga pembahasan podcast kali ini bisa nambah pemahaman kita tentang pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan dan bermasyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Labana, are you ready? Kitau, kitau, kitau mania. Kitau, kitau, kitau mania. Labana.